kali ini kami ingin menjelaskan tentang modul, yaitu modul CNA Introduction to Network. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasya dari program studi teknologi rekayasa internet dari kelas 2B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang network trends atau tren jaringan. Jadi materi ini membahas berbagai teknologi dan praktik terini yang memengaruhi cara jaringan digunakan dan dikelola. Jadi berikut ada penjelasan untuk submateri ya, beserta contohnya saya akan menjelaskan. Yang pertama, tren terkini atau recent trends. Jadi pada tren ini, bagian ini membahas gambaran umum tentang arah perkembangan jaringan komputer. Tren utama mencakup peningkatan konektivitas, mobilitas, dan integrasi berbagai jenis perangkat serta layanan. Dan untuk contoh, ada pergeseran dari jaringan kabel statis ke kombinasi jaringan kabel dan nirkabel yang dinamis, serta peningkatan penggunaan aplikasi berbasis cloud dan komunikasi video. Lalu ada bring your own device atau bawa perangkat Anda sendiri. Ini adalah kebijakan yang memungkinkan karyawan atau mahasiswa menggunakan perangkat pribadi mereka, yaitu laptop, bisa tablet, smartphone, untuk mengakses sumber daya dan data jaringan organisasi atau kampus. Contoh, seorang mahasiswa menggunakan laptop pribadinya untuk mengakses portal akademik kampus, mengunduh materi kuliah, dan mengerjakan tugas di jaringan wifi kampus. Lalu kolaborasi daring atau online collaboration. Topik ini mencakup alat dan teknologi yang memungkinkan individu untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efisien melalui internet, terlepas dari lokasi fisik mereka. Contoh penggunaan platform seperti Cisco WebEx, Zoom, atau Google Meet untuk kelas daring, rapat proyek kelompok, atau berbagi dokumen secara real time. Lalu ada komunikasi video. Jadi komunikasi video ini berfokus pada teknologi yang memungkinkan transmisi audio dan video berkualitas tinggi melalui jaringan IP. Ini mencakup konferensi video dan streaming. Contoh sistem konferensi video di ruang kelas atau kantor, atau panggilan video antara dosen dan mahasiswa untuk bimbingan skripsi. Lalu ada video Cisco WebEx untuk Huddles atau video Cisco WebEx for Huddles. Pembahasan spesifik mengenai solusi komunikasi video Cisco yang dirancang untuk ruang rapat kecil atau informasi, huddle rooms ya, atau memfasilitasi kolaborasi yang cepat dan mudah. Untuk contoh, penggunaan perangkat Cisco WebEx RoomKit Mini di ruang rapat kecil untuk menghubungkan tim yang tersebar di lokasi berbeda. Lalu ada komputasi awan atau cloud computing. Jadi ini cloud computing ini model penyediaan layanan komputasi atau server, penyimpanan basis data, perangkat lunak, dan lain-lainnya melalui internet atau awan. Penggunaan tidak perlu mengelola infrastruktur fisik sendiri ya. Contohnya kampus menggunakan layanan cloud atau menyimpan data mahasiswa atau menjalankan aplikasi akademik daripada mengelola pusat data lokal yang besar ya. Lalu ada tren teknologi di rumah atau teknologi trend in the home ya. Jadi topik ini membahas bagaimana teknologi jaringan merambah lingkungan rumah ya, termasuk perangkat smart home dan peningkatan kebutuhan bandwidth untuk hiburan dan kerja jarak jauh. Untuk contohnya penggunaan asisten suara, pencahayaan pintar, dan jaringan rumah yang kuat untuk mendukung streaming video 4K dan game online ya.
Lalu ada jaringan power line atau power line networking. Di topik ini teknologi yang menggunakan kabel listrik yang sudah ada di dalam gedung untuk mentransmisikan data jaringan. Ini berguna di area yang sulit dijangkau ya oleh kabel Ethernet atau sinyal WiFi. Contoh menggunakan adapter power line untuk menyediakan koneksi internet ya, di ruang bawah tanah atau lantai atas tanpa harus memasang kabel jaringan baru. Lalu ada broadband nirkabel atau wireless broadband. Jadi ini layanan akses internet berkecepatan tinggi yang disampaikan secara nirkabel, seringkali melalui jaringan seluler atau 4G, bisa 5G, atau teknologi nirkabel tetap atau fixed wireless ya. Contohnya menggunakan modem seluler 5G di daerah pedesaan sebagai alternatif untuk koneksi kabel, atau menggunakan wifi publik di kafe atau bandara. Oke, cukup sekian penjelasan tentang materi tren apa tadi ya? Tren jaringan ya. Jadi sekian ya tentang penjelasan materi tren jaringan dari saya. Jadi ya langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Resto Anggara, NPM 25782051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan yaitu pada modul 1 yaitu di 1.2 yaitu tentang network komponen. Nah, di network komponen ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama yaitu ada host role, adalah peran yang dimiliki suatu perangkat atau host dalam jaringan. Nah, di dalam sebuah host bisa berperan sebagai klien, yaitu tentang sebagai meminta layanan data. Nah, contohnya seperti laptop kita buka si Google. Nah, lalu ada server. Nah, server ini memberikan layanan data untuk ke laptop bisa mengakses ke website atau web. Nah, oke, yang ketiga ada bot atau klien dan server. Di sini bisa meminta sekaligus memberi layanan. Contohnya seperti komputer yang berbagi file ke komputer lain. Nah, intinya host role ini berfungsi untuk perangkat dalam jaringan begitu. Oke, yang kedua di sini ada peer to peer. Ya, peer-to-peer ini adalah model jaringan yang dimana semua perangkat setara, artinya setiap perangkat bisa menjadi klien sekaligus server. Nah, untuk contoh peer-to-peer ini ada seperti laptop A mengirim file ke laptop B. Nah, tanpa surat server pusat. Yang kedua sini seperti berbagi file lewat Bluetooth atau LAN sharing. Intinya sini seperti laptop satu ke laptop satu gitu. Untuk ciri-ciri peer to peer ini tidak ada server utama, yang kedua cocok untuk jaringan kecil, yang ketiga mudah dibuat, yang keempat yaitu ada keamanan dan penggunaan lebih sulit kalau skala besar. Nah, intinya semua perangkat saling berbagi langsung gitu. Yang di sini ada yang ketiga ada end device. End device adalah perangkat yang menjadi awal dan akhir komunikasi data dalam jaringan. Contohnya contoh end device ini ada PC atau laptop, smartphone, printer. Yang keempat ada server, yang kelima ada IP kamera, dan yang keenam ada yang terakhir ada smart TV dan lain-lain. Fungsinya sendiri seperti mengirim data atau menerima data. Nah, intinya end device yaitu perangkat pengguna yang memakai jaringan, perangkat yang menggunakan jaringan. Nah, di sini yang keempat yaitu intermediary device. Intermediary device ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai perantara untuk menghubungkan end device dalam jaringan. Contohnya seperti router yang menghubungkan jaringan berbeda LAN ke internet. Nah, yang kedua di sini ada switch yang menghubungkan perangkat dalam LAN. Yang ketiga ada access point, menghubungkan WiFi ke jaringan kabel. Nah, yang keempat ada modem. Contohnya seperti mengubah sinyal ISP menjadi sinyal jaringan. Oke, yang terakhir ada firewall,
untuk melindungi jaringan dari serangan gitu. Untuk fungsi intermediary device ini untuk mengarahkan jalur data atau routing, yang kedua ada menghubungkan perangkat, yang ketiga ada mengatur lalu lintas jaringan, yang terakhir menjaga keamanan jaringan. Intinya intermediary device ini alat penghubung dan pengatur jalur jaringan begitu. Nah, yang terakhir yaitu ada network media. Nah, network media ini yaitu media atau jalur yang digunakan untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat lain. Seperti jenis network media ada beberapa, yaitu ada kabel, tipe kabel atau wired, itu seperti kayak UTV atau Ethernet kabel. Yang kedua ada fiber optik. Fiber optik ini kalau tidak salah paling cepat dan jauh. Yang ketiga koaksial, itu jenis-jenis kabel dalam network media. Nah, di network media juga ada nirkabel atau wireless. Di sini seperti WiFi, Bluetooth, dan radio atau satelit. Nah, intinya network media ini jalur yang mengantarkan data atau sinyal lah. Nah, oke, untuk kesimpulannya di sini host role tadi yaitu peran perangkat atau klien atau server. Yang kedua peer to peer, semua perangkat setara saling berbagi langsung. Yang ketiga end device, perangkat pengguna seperti PC, HP, printer. Nah, intermediary device ini yaitu perangkat penghubung seperti router, switch. Nah, yang terakhir network media seperti berfungsi untuk pengantar data seperti kabel dan wireless tadi. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang komponen network komponen. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Rokaran dengan NPM 25782115 dari Prodi TRI 2D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan network representation and topology. Saat membangun atau mengelola jaringan yang kompleks, seorang administrator jaringan itu perlu cara untuk memvisualisasikan koneksi antar perangkat. Nah, di sini pentingnya kita memahami apa itu representasi jaringan. Bayangkan, jika kita punya sebuah peta tanpa simbol yang jelas, tentu saja kita akan tersesat. Begitu juga dengan jaringan. Kita menggunakan diagram untuk melihat di mana perangkat kita berada dan bagaimana mereka terhubung. Yaitu ada komponen dalam diagram jaringan. Secara umum, ada 3 kategori utama simbol yang sering muncul dalam diagram. Yang pertama, itu device atau perangkat ujung. Nah, ini adalah perangkat yang sering kita gunakan sehari-hari seperti desktop, komputer, laptop, printer, ID phone, hingga wireless tablet. Nah, perangkat inilah yang menjadi sumber atau tujuan akhir dari data. Yang kedua, ada intermediary device, yaitu perangkat perantara. Perangkat ini bekerja di balik layar untuk memastikan data kita sampai ke tujuan. Contohnya itu ada wireless router, LAN switch, router, hingga firewall application untuk keamanan. Yang ketiga ada network media, yaitu media jaringan. Nah, ini tuh adalah jalan tempat data mengalir. Ada tiga garis, yaitu garis biru yang bergelombang mewakili wireless media, garis hitam lurus mewakili LAN media, garis merah dengan simbol petir itu mewakili WAN media. Nah, ada topologi penting. Sebelum masuk ke topologi, ada 3 istilah teknis yang wajib kita ketahui. Yang pertama, NIC atau Network Interface Card, yaitu kartu jaringan yang menghubungkan perangkat kita secara fisik ke media. Yang kedua, ada Physical Port,
yaitu lubang atau konektor pada perangkat tempat kabel kita dicolokkan. Yang ketiga ada interface. Itu mirip seperti port, namun istilah ini lebih sering digunakan pada router untuk merujuk pada pintu masuk atau keluar ke jaringan tertentu. Lalu ada apa perbedaan topologi, fisik, dan logis. Nah, inti dari materi ini adalah membedakan dua jenis diagram topologi. Yang pertama yaitu ada topologi fisik atau physical topology. Diagram ini fokus pada lokasi geografis. Nah, di sini kita bisa melihat di mana perangkat kita diletakkan secara nyata. Misalnya perangkat berada di server room RM2158. Nah, lokasi spesifik di rack 1 atau set 2. Ini sangat berguna bagi teknisi saat ingin melakukan perbaikan hardware secara langsung di lapangan. Yang kedua yaitu topologi logis atau logical topology. Perbedaan dengan fisik, topologi logis itu fokus pada bagaimana data kita mengalir. Hal yang ditampilkan itu ada address stream, contohnya alamat IP 192.168.10.0, lalu ada nama port atau interface. Kita bisa melihat kode seperti FA0/1 atau fast ethernet. Diagram ini sangat penting bagi administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi software dan troubleshooting konektivitas. Nah, kesimpulannya, topologi fisik itu memberitahu kita di mana perangkatnya, sedangkan topologi logis memberitahu kita bagaimana perangkat tersebut berkomunikasi. Memahami keduanya adalah langkah awal yang krusial sebelum kita melakukan langkah jauh di dunia networking. Sekian penjelasan dari saya Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Deswita dengan NPM 2578210. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 1.4 yaitu jenis-jenis jaringan. Tahukah kalian kalau misalnya jaringan itu hadir dalam berbagai ukuran, mulai dari yang sederhana sampai ke yang paling besar ya atau super besar yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Jaringan dengan berbagai ukuran. Secara garis besar, kita bisa membagi jaringan berdasarkan skala penggunaannya. Jaringan rumah kecil misalnya biasanya itu untuk berbagi printer, dokumen, atau foto antar perangkat di rumah. Ada juga SOHO, Small Office Home Office ya. Ini tuh memungkinkan orang bekerja dari rumah atau kantor kecil untuk mengakses data pusat dan berkomunikasi dengan pelanggan. Ada juga jaringan menengah hingga besar. Itu digunakan oleh korporasi atau sekolah yang memiliki ratusan bahkan ribuan host ya yang saling terhubung di banyak lokasi. Ada juga jaringan seluruh dunia. Ini jaringan besar ya, internet. Inilah jaringannya jaringan. Jadi kumpulan jaringan publik dan pribadi yang terhubung secara global. Sini kita akan membahas konsep jaringan peer to peer. Di jaringan kecil ya, seperti di rumah, seringkali kita ketemukan model peer-to-peer, artinya satu komputer ya berperan ganda. Jadi lebih dari satu. Dia bisa menjadi server yang membagikan data sekaligus menjadi klien yang meminta data dalam waktu yang bersamaan. Sederhana dan efisien untuk skala kecil. Lalu lanjut, kita di sini akan mengenal jaringan local area network dan wide area network. Ada 4 hal utama yang membedakannya. Jadi ada luas area, jumlah pengguna, jenis layanan, dan siapa yang bertanggung jawab mengelolanya. Local area network atau LAN ini mencakup area geografis kecil seperti rumah, satu gedung kantor kecil, atau kampus kecil. Local area network dikelola oleh satu organisasi atau individu dan ciri khas utamanya adalah menyelesaikan bandwidth, menyediakan bandwidth kecepatan tinggi untuk perangkat internal. Ada juga wide area network, itu jika kita ingin menghubungkan LAN ya, LAN local area network yang jaraknya sangat jauh, misalnya antar kota atau bahkan benua, kita tuh butuh WAN. Biasanya tuh WAN tuh dikelola oleh penyedia layanan ISP atau Internet Service Provider. Jangkauannya luas tapi kecepatan koneksinya tinggi. Jangkauannya itu luas tapi kecepatan koneksinya itu lebih lambat dibanding dengan koneksi lokal di dalam
local area network atau jaringan LAN. Jadi kalau misalnya WAN itu jangkauannya luas tapi dia tuh lebih lambat untuk kecepatannya. Lalu kita di sini akan membahas apa itu internet. Gampangnya, internet adalah kumpulan jaringan LAN dan jaringan WAN yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet bukan milik satu orang atau sekelompok pun. Jadi agar komunikasinya tetap lancar, ada lembaga seperti IETF, ICANN, dan IAP ya, yang menjaga standar dan protokolnya supaya semua perangkat itu bisa berbicara dalam bahasa yang sama. Lalu di sini kita akan menjelaskan intranet dan extranet. Terakhir, ada dua istilah yang mirip dengan internet tapi berbeda aksesnya. Jadi intranet ini adalah jaringan pribadi ya, LAN atau WAN milik organisasi yang hanya diakses oleh pengguna internal saja seperti karyawan perusahaan seperti itu. Ada juga extranet, itu organisasi itu memberikan akses aman bagi pihak luar yang bekerja sama seperti pemasok atau supplier, pelanggan atau mitra bisnis. Jadi kalau kita lihat diagram lingkarannya, intranet ada di paling privat ya. Ada di paling dalam, dia paling privat. Extranet itu di tengah, itu terbatas untuk mitra, dan intranet adalah area publik yang paling luar. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya mengenai modul 1.4 ya. Kita bisa mengenal jaringan WAN dan jaringan LAN ya, mulai dari jaringan paling sederhana sampai ke antar benua, antar kota. Ada juga pengertian intranet dan extranet. Nah, sekarang jadi kita sudah tahu tentang jenis-jenis jaringan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dewananda. Saya berasal dari TRI 2B dengan nomor NPM 257820037. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi 1.5 tentang koneksi jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengetahuan saya, yaitu Cisco Networking Academy atau disingkat NetAcad, khususnya mengenai bagaimana perangkat terhubung ke internet dan evolusi menuju jaringan konvergen. Yang pertama ada teknologi akses internet, yaitu rumah versus bisnis. Perbedaan utamanya antara keduanya terletak pada keandalan, kecepatan, dan biaya. Untuk rumah dan kantor kecil itu ada kabel, menggunakan infrastruktur TV kabel yang sangat cepat dan populer. Yang kedua ada DSL atau Digital Subscriber Line, itu menggunakan jalur telepon kabel yang sudah ada, cepat, tetapi kecepatannya itu tergantung jarak ke pusat penyedia. Lalu yang ketiga seluler, menggunakan sinyal HP 4G atau 5G, praktis untuk mobilitas tinggi. Lalu yang keempat ada satelit, yaitu solusi terakhir jika kabel tidak menjangkau lokasi atau daerah terpencil, butuh pandangan langit yang jelas. Lalu yang kelima ada dial up, itu sangat lambat, dia menggunakan jalur telepon analog atau sudah hampir ditinggalkan, jarang dipakai. Lalu untuk bisnis atau enterprise, yang pertama itu dedicated laser line, itu menggunakan jalur khusus milik sendiri yang tidak berbagi dengan orang lain atau sangat mahal tapi sangat aman dan stabil. Yang kedua ada Metro Ethernet, itu menghubungkan antar kantor gedung di satu kota dengan kecepatan seperti jaringan lokal LAN. Lalu yang ketiga itu bisnis DSL, biasanya bersifat simetrik atau kecepatannya unggah dan unduh sama besarnya, penting untuk server kantor. Lalu yang kedua itu ada jaringan konvergen. Jaringan ini adalah perubahan besar dalam sejarah teknologi. Yang pertama dulu jaringan terpisah. Jika ingin menelepon, ada kabel telepon sendiri. Ingin TV, ada kabel sendiri. Lalu ingin internet, kabelnya pun sendiri.
Lalu yang kedua, konvergen. Semuanya itu seperti suara, video, dan data lewat di satu jalur kabel atau infrastruktur yang sama. Semuanya menggunakan standar yang sama, IP atau Internet Protocol. Lalu yang ketiga ada analogi. Dulu kita membawa kamera, pemutar musik, dan telepon genggam itu secara terpisah. Sekarang semuanya bisa menjadi satu di konvergen di dalam satu smartphone. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada representasi jaringan. Karena tentang aktivitas paket tracer ini adalah langkah awal untuk mulai mempraktikkan teori di atas secara virtual. Di dalam paket tracer kita akan melihat icon-icon yang memiliki materi tersebut. Yang pertama ada end device yang terdiri dari PC, laptop, server, dan IP phone. Yang kedua ada intermediary device yang terdapat router, switch, dan firewall. Yang ketiga ada media yang terdapat kabel tembaga atau copper, serat optik atau fiber, dan terakhir nirkabel atau wireless. Karena sebelumnya kita sedang mengerjakan proyek simulator otomasi jaringan dengan Python, pemahaman tentang jaringan konvergen yang sangat penting. Otomasi jaringan biasanya berjalan lebih optimal pada infrastruktur yang sudah terintegrasi konvergen karena protokol yang digunakan itu seragam. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 2578245 dari kelas TNI 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan modul di NetaChat 1.6 yaitu arsitektur jaringan. Jadi arsitektur jaringan itu adalah sebuah rencana struktural yang menentukan bagaimana perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer saling terhubung, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Sederhananya adalah cetak biru atau kerangka kerja yang mengatur tata letak, fisik, logika dari sebuah sistem komunikasi data. Komponen-komponen dalam arsitektur itu ada 3. Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras seperti router, switch, server, dan kabel. Selanjutnya ada software, sistem operasi jaringan dan aplikasi pendukung. Selanjutnya ada protokol, aturan main agar perangkat bisa saling berbicara seperti TC, IP, dan atau HTTP. Jadi 2 jenis arsitektur berdasarkan hubungan logika. Ada 2 model hubungan yang paling umum digunakan dalam dunia teknologi. 1. Client server. Model di mana ada satu lebih komputer pusat server yang menyediakan layanan atau data. Sementara komputer klien meminta layanan tersebut. Contohnya adalah saat kita mengakses website atau database kampus. Yang kedua ada pertoper P2P. Di sini komputer memiliki kedudukan yang sama, tidak ada server tunggal. Setiap perangkat bisa menjadi penyedia data sekaligus penerima data. Biasanya digunakan untuk berbagai file dalam skala kecil atau melalui jaringan khusus. Selanjutnya ada toleransi kesalahan atau fault tolerance. Toleransi kesalahan adalah kemampuan jaringan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponennya, seperti kabel putus atau router mati. Redundansi. Kunci dari aspek ini adalah menyediakan jalur cadangan. Jika satu jalur gagal, data secara otomatis akan mencari jalur lain. Untuk contohnya, penggunaan topologi mesh, di mana setiap titik memiliki banyak koneksi, sehingga tidak ada single point of failure. Yang kedua ada skabilitas. Skabilitas mengacu seberapa mudah jaringan dapat tumbuh dan berkembang untuk mendukung pengguna baru dan layanan baru tanpa mengorbankan kinerja. Desain hierarkis. Arsitektur yang baik biasanya dibagi menjadi beberapa lapisan seperti akses, distribution, dan core. Dengan cara ini, kita bisa menambahkan beban di satu bagian tanpa harus membongkar seluruh sistem. Yang kedua ada efisiensi.
Jaringan yang scalable memungkinkan penambahan ribuan perangkat dengan dampak minimal pada kecepatan akses pengguna lama. Yang ketiga ada kualitas layanan atau quality of service. Quality of service adalah mekanisme untuk mengelola lalu lintas jaringan agar aplikasi yang sensitif terhadap waktu tetap berjalan lancar. Untuk prioritas datanya, jaringan harus bisa membedakan jenis data. Misal, lalu lintas voice over IP, VoIP IP, atau video conferencing diberikan prioritas lebih tinggi daripada mengunduh file besar atau email. Untuk parameternya, kios menggunakan hal seperti bandwidth, lebar jalur, delay penundaan, dan jitter variasi penundaan. Yang keempat ada keamanan atau security. Keamanan dalam arsitektur jaringan melibatkan perlindungan infrastruktur dari akses yang tidak sah, penggunaan atau pencurian data. Untuk contohnya, kerahasiaan, confidentiality. Memastikan hanya penerima yang sah yang bisa membaca datanya, misal dengan enkripsi. Selanjutnya ada integritas, menjamin bahwa data tidak dapat diubah selama perjalanan dari pengiriman ke penerima. Selanjutnya, yang terakhir, ketersediaan, availability. Memastikan pengguna yang sah selalu memakai akses ke sumber daya jaringan, mencegah serangan seperti DDoS. Jadi, keempat ini saling berkaitan. Misal, jaringan dengan keamanan yang buruk bisa diserang hingga menurunkan ketersediaannya. Atau, cost yang buruk bisa membuat jaringan yang scalable terasa sangat lambat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang modul, yaitu pada bagian 1.1, yaitu pentingnya jaringan dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan kebutuhan fundamental manusia yang tingkat kepentingannya berada tepat di bawah kebutuhan fisik dasar seperti udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di era modern, teknologi jaringan telah mengubah cara kita berinteraksi dengan memungkinkan hubungan instan yang melampaui batas geografis. Hal ini memfasilitasi kolaborasi ide secara global, penyebaran informasi dan berita dalam hitungan detik, serta memungkinkan individu untuk tetap bersosialisasi meskipun terpisah jarak yang sangat jauh. Singkatnya, jaringan telah menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan manusia dan mendukung keberlangsungan hidup sosial di seluruh dunia. Kelanjut pada 1.2. Pada 1.2 saya nggak usah menjelaskan karena pada 1.2 itu adalah bagian video. Saya akan lanjut pada 1.3. Pada 1.3 ini adalah tentang jaringan tanpa batas atau global community. Kemajuan teknologi jaringan merupakan salah satu perubahan paling signifikan di era modern yang berhasil menciptakan dunia tanpa batas. Dengan adanya konektivitas global, hambatan tradisional seperti jarak geografis, batasan negara, hingga keterbatasan fisik menjadi kurang relevan karena informasi dapat mengalir secara bebas dan instan. Hal ini mempermudah kolaborasi lintas negara dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap peluang dan informasi, sehingga dunia kini berfungsi sebagai satu komunitas besar yang saling terhubung tanpa sekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rehan Raffi Akbar dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan modul 1, yaitu tentang keamanan jaringan. Di sini ada ancaman keamanan. Jadi keamanan jaringan ini merupakan bagian integral dan jaringan komputer. Terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau di perusahaan dengan ribuan pengguna, keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Nah, di sini terdapat beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan. Yang pertama ada virus, worm, dan Trojan horse. Ini berisi perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Lalu ada software dan adware. Ini adalah jenis perangkat
lunak yang diinstal pada perangkat pengguna perangkat lunak tersebut, kemudian secara diam-diam untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna. Lalu di sini ada serangan zero day, juga disebut serangan zero hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan tersebut diketahui. Terus ada serangan pelaku ancaman. Di sini seseorang yang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Nah, terus ada serangan penolakan layangan. Di sini serangan ini memperlambat atau menyebabkan aplikasi dan proses pada perangkat jaringan mengalami kerusakan. Terus ada pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. Tapi di sini ada solusi keamanannya. Itu implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Umumnya Anda mengimplementasikan pada perangkat terakhir. Nah, jadi berikut komponen keamanan dasar untuk jaringan rumah atau kantor kecil, yaitu antivirus dan anti-software. Aplikasi ini membantu melindungi perangkat dan infeksi perangkat lunak berbahaya. Terus ada lagi penyaringan firewall. Penyaringan firewall memblokir akses tidak sah untuk dan keluar dari jaringan ini. Mencakup sistem firewall berbasis host yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir, atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak dan luar untuk ke dalam jaringan. Nah, di sini juga ada jaringan yang lebih besar dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-software, dan penyaringan firewall. Tetapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya. Di sini ada sistem firewall khusus. Sistem ini menyediakan kemampuan firewall yang lebih canggih yang dapat menyaring sejumlah besar lalu lintas dengan lebih kecil atau lebih detail. Berdasarkan kontrak akses ACL, ini menyaring lebih lanjut akses dan penerus lalu lintas berdasarkan alamat IP dan aplikasi. Terus sistem pencegahan antivirus IPS. Sistem ini mengidentifikasi ancaman yang menyebar dengan cepat seperti serangan zero day atau zero hour. Jaringan pribadi virtual VPN ini menyediakan akses aman ke dalam suatu organisasi bagi jarak jauh. Nah, jadi itu saya sudah menjelaskan tentang keamanan jaringan. Cukup sekian, terima kasih. Saya Reginald Musafa dengan NPM 2578252. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang modul 1.9 tentang profesional PI. Jadi pada bagian ini kita akan membahas tentang sertifikasi CCNA. Sebagai mahasiswa NetAcat, kita bisa saja sudah bekerja di bidang IT atau masih dalam proses belajar untuk mempersiapkan karir. Karena itu, kita penting untuk mengetahui keterampilan apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja IT saat ini. Peran seorang insinyur jaringan terus berkembang dan semakin penting. Disinilah sertifikasi CCNA berperan, karena sertifikasi ini menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan dasar tentang jaringan dan siap mengikuti perkembangan teknologi terbaru. CCNA versi terbaru terdiri dari 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup materi dasar jaringan, yaitu yang fokusnya meliputi dasar-dasar IP, lalu keamanan jaringan, jaringan nirkabel, virtualisasi, otomatisasi, dan pemrograman jaringan. Selain itu, Cisco juga menyediakan sertifikasi DevNet untuk mengembangkan kemampuan di bidang software dan pemrograman. Jadi yang menarik dari sini nih, kita bisa mulai dari mana aja karena tidak ada persyaratan untuk mengambil sertifikasi ini. Bahkan ada juga sistem pengembangan berkelanjutan untuk memperbarui sertifikasi. Lalu di 1.92 ada pekerjaan jaringan. Jadi di sini nih kita akan ngebahas tentang peluang pekerjaan di bidang jaringan. Dengan memiliki sertifikasi CCNA, kita bisa membuka banyak peluang kerja di bidang IT.
melalui website NetaChat. Kita bisa mencari lowongan kerja menggunakan fitur Talent Bridge yang menghubungkan kita dengan perusahaan termasuk Cisco dan mitranya. Selain itu, kita juga bisa mencari pekerjaan melalui platform seperti Indeed, Glassdoor, atau Monster dengan kata kunci yang bisa digunakan misalnya IT, administrator jaringan, arsitek jaringan, dan administrator sistem komputer. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan kata Cisco CCNA agar pencarian lebih spesifik. Jadi, sertifikasi CCNA tidak hanya menambah pengetahuan kita, tapi juga sangat membantu dalam membuka peluang karir kita di bidang teknologi informasi ini. Jadi, segitu aja. Sekian, terima kasih. Oke, baik, cukup sekian hasil video kami. Walaupun ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.